Apa yang dia lakukan malah nyikut kanan, nyikut kiri dan sebagainya. Nah itu sesuatu yang sebenarnya bukan karena Allah memilih kalau menurut saya, tapi haknya Allah untuk memberikan aja. Kepada siapa Allah berhak, ya sudah. Jadi kalau memilih itu kan haknya Allah ya Pak Ustadz. Kenapa? Haknya Allah Haknya Allah kalau saya begitu. Kalau Allah memilih itu, kalau saya dalam hati, pikiran, otak saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk, baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata, namun ada juga yang masih rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin Melampaui Mata Batin. Kami akan membantu siapapun untuk mencari solusi dari masalah penyakit yang mereka derita oleh masing-masing narasumber yang kami hadirkan di dalam studio. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz Danu menjelaskan tentang umat manusia yang menyekutukan Allah atau musyrik? Saya persembahkan kepada Anda, Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, alhamdulillah. Pak Ustadz, tepuk tangan boleh. Pak Ustadz, musyrik, apakah betul dosa terbesar umat manusia? Memang iya. Musyrik itu minta bantuan, minta pertolongan bukan kepada Allah Ta'ala. Jadi itu termasuk dosa karena diyakini yang menolong orang tentang rizki, tentang keberhasilannya, tentang anaknya, semuanya itu kesannya bukan dari Allah Ta'ala. Dan melakukan perbuatan musyrik itu mamanya yang paling gampang zaman dulu dengan tukang sihir. Tapi sekarang, zaman era sekarang, tidak melalui tukang sihir. Melalui pimpinannya sama, dia yakini pimpinannya itu bisa menjadikan jabatannya naik. Wah, itu musyrik, sir namanya. Jadi sir itu tidak begitu tampak. Dan itu terjadi di sekeliling kita terjadi. Jadi kalau saya nggak sama Pak ini, saya nggak bisa naik nih, nggak bisa sukses. Nah, itu sudah. Jadi dianggap orang tersebut bisa menaikkan jabatan atau kredibilitasnya. Dan itu bisa meningkatkan rizkinya. Nah, itu sama. Itu musyrik yang sir. Nah, orang ini mau tidak mau, itu akan masuk di neraka. Dan kalau misalkan hukuman dari Allah untuk kita yang masih hidup, Ustadz, yang mereka yang musyrik, apakah maaf secara kontan langsung dibalas oleh Allah Pak Ustadz? Kalau kontan itu nanti tergantung amal solehnya. Kalau orang yang musyrik itu dia sebenarnya amal solehnya cukup lumayan bagus ya, dia bisa dikontan. Dikontan itu bisa aja nanti hartanya dihabiskan. Atau nanti anaknya itu dibikin sakit oleh Allah Ta'ala. Kemudian istrinya atau dia sendiri semuanya akan dibayar sebenarnya. Tapi pembayaran ini itu sebenarnya adalah tanda dari Allah. Bukan dihilangkannya dosa, bukan dicabutnya dosa. Ini tanda. Umpamanya karena dia itu dulunya jabatan atau rezekinya itu naik karena dia itu menghamba kepada pimpinannya, menghamba kan gitu ya. Kemudian rezekinya naik, kemudian dia yakin bahwa dia yang bisa menjadikan, menaikkan keadaan dia sudah musyrik. Nah, nanti harta yang dia makan itu harta yang tidak baik. Jadi harta yang dia makan istrinya, harta yang dia makan anaknya tidak baik. Nah, suatu ketika nanti sama, karena harta itu tidak baik, ya pasti istrinya akan mengalami sesuatu, anaknya mengalami sesuatu, rumah yang dia bangun mengalami sesuatu, rumah yang dia bangun itu akan mengalami sesuatu. Kalau ibadahnya dia cukup lumayan baik. Tapi kalau ibadahnya dia itu cukup-cukupan biasa, ya itu ya nggak dibalas secara langsung, dibiarin sama Allah Ta'ala. Karena tidak cukup istilahnya, kalau menurut saya belum cukup dosanya dia itu untuk sampai atas. Jadi dibiarin sama Allah. Dibiarin semakin banyak semakin banyak dosa memang betul seperti itu. Jadi itulah cirinya nanti orang-orang yang bisa menjadikan penghuni neraka itu. Dan satu hal bahwa kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang
ke orang pintar, minta ini, ke orang pintar, minta itu, melakukan, dan dia tidak taubat, suatu ketika pada waktu dia itu mau mati, orang-orang musyrik mau mati, dia ingat apa yang dilakukan, dia taubat, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala, itu dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran, itu tidak diterima taubatnya. Nah, berbicara soal prestasi Pak Ustadz, bintang tamu kita kali ini seorang wanita presenter dan juga ia adalah seorang aktris. Langsung saja, Luna Maya. Assalamualaikum, Kak Luna. Halo. Ustadz, Kak Luna silakan bergabung dengan Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, Kak Luna, ini kan tema kita hari ini adalah musyrik, menyekutukan Allah. Ya. Kak Luna punya nggak sih teman yang Kak Luna dulu tahu, nggak harus sebut namanya siapa, perginya ke dukun, dan sekarang kayaknya Jujur aku nggak terlalu percaya gitu-gitu sih. Sangat, maksudnya aku orangnya logis aja gitu. Oke. Kayak menurut aku kalau kita mau sesuatu ya kita yang usaha, kita yang kerjain sih. Oke. Ya pastinya dengan usaha dan kemauan. Nggak pernah ada kepikiran sih. Kepikiran kayak. ya? Ya kadang-kadang mungkin ada cerita begini-begini tapi kayak really gitu. Oh, karena memang logis nih orangnya ini ya. Ya kayak misalkan orang selalu bertanya gitu, oh syuting film horor ada kejadian aneh nggak? Nggak pernah. Nggak ada. Maksudnya nggak harus syuting horor harus ada kejadian aneh. Harus ada kejadian aneh. Atau ritual-ritual tertentu juga enggak ya Kak ya? Enggak ya? Total reading, latihan. aja. Reading, latihan. Ya. Ya pasti kan kita berdoa dulu lah, minta keselamatan. Ya, oke. Pak Ustadz, ini ya kita nggak bisa pungkiri lah, banyak rekan-rekan artis ya, yang mungkin ya sebenarnya sih nggak seterkenal Kak Luna juga. Nah mereka ini malah pengen terkenal, pengen sukses, pengen cepet kaya. Mereka buru-buru nih pada ke dukun, pasang ini itu segala macam. Hal terburuk di duniawi selain sakit, keluarganya jatuh, perekonomian jatuh. Apalagi sih Pak Ustadz, apakah sampai mengingat Allah aja mereka tertutup hatinya? Jadi prestasi bisa dicari dengan keadaan yang real, logik aja, benar. Kemudian yang satu, prestasi mau dicari dengan keadaan yang gaib umpamanya. Instan. Kan gitu instan. Sebenarnya yang kita pikirkan sebenarnya satu, Allah itu akan mengatur rezeki seseorang. Jadi kalau umpamanya Mbak Luna itu mencari dengan suatu yang logika biasa, normal, netral dan sebagainya, itu normal. Temennya Mbak Luna itu banyak yang logika, tetapi umpamanya kurang seberuntung Mbak Luna. Berarti memang Allah yang mengatur rezeki sebenarnya. Jadi untuk Mbak Luna dilebihkan. Tapi untuk yang sama-sama logika, real, belajar biasa, ya biasa aja dia. Karena memang rezekinya sampai segitu. Tetapi bagi orang-orang yang ingin instan, saya ingin seperti Kak Luna Maya umpamanya. Kan gitu, dia memakai susuk dan sebagainya, penarik ini, itu. Itu saya kan nggak ngerti susuk. Nggak Emang ngerti. beneran dimasukin gitu. Kalau Iya. beneran. Berlian gitu Iya. katanya dimasukin. Kita mah berlian taruh di jari aja lah ya. Saya jari aja deh. Ini dimasukin. Lanjutkan Pak. Saya nggak kelihatan, Iya. udah mahal-mahal. itu juga bukan berlian asli itu. Oh gitu Pak Ustadz. Oh bukan berlian asli Pak Ustadz. Bukan lah. Oh, oke. Berlian masa harganya cuma 1 juta. Iya. Kadang ada berlian yang harganya 250.000 kan susah kita mau cari berlian yang kelas apa kan gitu. Berlian Jadi macam apa? makanya kalau sudah berbicara begitu itu banyak yang orang-orang kadang-kadang dengan tanpa logika itu dia ditipu oleh orang-orang seperti itu. Nah, dengan keadaan seperti itu dipercayai bahwa dia nanti banyak yang tertarik, kemudian orang-orang talent itu akan tertarik dengan dia. Nggak bisa segampang itu. Ya. Yang mengatur kehidupan ini Allah Ta'ala. Ya. Jadi seorang momennya kayak tipikal Mbak Luna atau tipikal sama-sama prinsipnya real aja ya. Seperti Mbak Luna atau teman-teman yang real. Ya rezekinya beda-beda. Nggak bisa sama. Oke. Sama yang dia main di gaib. Ya rezekinya beda-beda. Nggak bisa sama. Bisa aja baru muncul sekali terus ambruk. Iya. Bisa aja mah nggak muncul-muncul. Bisa aja dia sudah melakukan sesuatu memang tidak akan terjadi. Nah kenapa? Karena sudah dia memang itu mikirnya itu tidak ada Allahnya, kemudian dia minta bantuan kepada sesuatu yang bisa berhubungan dengan setan. Bisa berhubungan dengan setan. Kalau berhubungan dengan jin langsung ya. Bisa berhubungan dengan setan yang akhirnya menjadikan buta iman kita. Ya. Seperti itu. Jadi secara prinsip real kayak Mbak Luna normal, saya anggap itu normal, wajar aja. Ya. Jangan terlalu percaya seperti itu, hanya seperti itu aja. Pak Ustadz terakhir sebelum kita ketemu dengan narasumber. Ya. Terkadang kita bilang sama teman kita atau aku ngomong sama Kak Luna lu beruntung banget sih, gila lu beruntung banget.
Apakah orang-orang yang beruntung ini memang terpilih? Bagaimana penjelasannya dalam Islam, Pak Ustadz? Kalau saya bukan suatu yang terpilih ya, tapi kalau tipikal Mbak Luna memang saya kerja keras umpamanya. Oke. Tapi temennya yang lain ya sama, saya kerja keras, tapi kan rezekinya beda. Sebenarnya itu bukan Porsi terpilih. rezeki berarti, Pak Ustadz? Iya, pasti posisinya di Pembagiannya. situ. Nah, kalau itu sebenarnya haknya Allah aja memberikan yang mau dimunculkan itu siapa. Seperti kalau orang sakit, pada waktu dia itu melakukan kedurhakaan, ya belum tentu dia itu diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Ya karena imannya belum cukup. Oke. Nah, pada waktu seseorang baru melakukan dosa sekali aja, dia kalau imannya cukup, dia malah sakit. Padahal dia dosanya nggak terlalu tinggi umpamanya. Nah, sama. Jadi orang diberi rezeki itu sebenarnya itu hanya Allah Ta'ala. Ya. Jadi Oke. kalau memang sudah hanya Allah Ta'ala, ya sudah dilakukan aja biasa. Karena juga banyak orang-orang yang tumbang seperti nggak cuma di entertain aja. Ya. Pengusaha juga sama. Apa yang dia lakukan malah nyikut kanan, nyikut kiri dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya bukan karena Allah memilih kalau menurut saya, tapi hanya Allah untuk memberikan aja. Kepada siapa Allah berhak, ya sudah. Jadi kalau memilih itu kan haknya kesannya. Allah ya, Pak Ustadz? Kenapa? Haknya Allah ya? Haknya Allah kalau saya begitu. Kalau Allah memilih itu, kalau saya dalam hati pikiran otak saya itu, Ya. Allah memilih itu Rasul, Nabi, nah itu memilih. Ya. Kalau manusia itu kesannya manusia itu hebat sekali gitu. Oke, makasih Pak Ustadz. Ini pemirsa, saya sangat merasa terhormat sekali. Sebenarnya Luna Maya hari ini tuh sedang tidak enak badan, suaranya sudah habis. Kalau Luna biasanya di studio kita memang banyak energi yang... Jadi kasih tau Robi, kalau nggak kuat, Gitu ya. jujur. Oke. Ya, kalau Iya. nanti nggak kuat, jujur. Iya, Ya, iya. jadi kita bisa evakuasi lah istilahnya. Nanti kasih tau aku aja, Pak Ustadz lagi sakit. Kasihan. Ya, kecapean. Nanti kasih tau aja ya, pokoknya Iya, ya. Ya, Thank pemirsa, you, langsung Robi. kita bertemu dengan narasumber yang pertama. Seorang ibu yang kerap kerasukan nenek-nenek. Langsung saja. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tengah sama Mas Robi, boleh? Iya, namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Muhliso, usia 45 tahun dari Bogor. Keluhan saya dari gadis memang saya pernah dikasih amalan dari kakak saya. Terus setelah melahirkan juga punya anak, saya sering dibantu oleh dukun beranak gitu ya, sama bidan. Dukun beranak. Iya. Dan bidan. Pas anak kedua, anak saya tiba-tiba meninggal 10 jam tanpa ada alasan, tiba-tiba biru gitu. Saya pernah nyurup tuh, pernah kesurupan, suara nenek-nenek itu gitu ngaku bahwa dia katanya kasihan sama saya. Saya ini adalah perempuan satu-satunya yang harus dikasihani, kata saudara saya laki-laki semua. Saya akan menjagamu, akan menyayangimu gitu. Itu disampaikan oleh orang yang Iya. melihat Ibu kerasukan ya? Iya saat itu. Terus sering saya berobat, kadang-kadang setiap orang yang ngasih unjukin kemana aja saya datang gitu ya, ke orang pintar kemana aja datang. Dari anak pertama itu usia tahun 2000, sekarang udah anak saya udah 18 7, udah tahun. 18 tahun. Sampai sekarang saya sering terasa kalau di perut itu sakitnya kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Kata dokter mah akut, udah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, sembuh sebentar, begitu lagi. Kalau kalau terasa di kepala pusingnya luar biasa gitu. Terus sering mimpi buruk, mimpi terasa ada di hutan, ada di tenggelam di air gitu. Ketemu dengan sosok yang berjubah putih atau laki-laki ganteng gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya gitu. Kalau aku boleh tahu kenapa dulu pada saat melahirkan harus ada dukun beranaknya? Emang bidan nggak cukup? Iya, kalau di kampung kan gitu ya. Tradisi aja gitu? Tradisi. Oh. Nanti setelah perawatan, setelah melahirkannya ada yang memandikan gitu, ada yang ngurut gitu, harus seperti itu. Tradisi gitu. kampungnya Tradisi Ibu kampung. ya? Oke, lanjutkan. Terus sampai ke sininya saya sering menggigil, tiba-tiba menggigil gitu ya. Terus kebas tangan tuh sampai 15 tahun nih. Nggak bisa nyuapin, kalau nyuapin anak itu sampai nasinya jatuh Itu gitu. tremor terus? Iya, terus sampai pakai jilbab
pakai penitih nggak bisa, nggak kuat tangannya, nulis nggak kuat gitu. Yang apa namanya? Yang sampai ketahuannya ponakan saya waktu itu kena kesurupan. Tiba-tiba nunjuk-nunjuk saya gitu ya. Itu di tubuh kamu ada gitu. Saya nggak percaya tadinya gitu. Setiap kali saya rukyah waktu anak saya punya 3 anak itu nggak tuntas itu rukyahnya gitu ya. Sampai sekarang anak saya usia 17 tahun. Itu nggak tuntas itu. Ketika dirukyah mau keluar di sini majelnya, apa namanya? Kayak nyangkut gitu, susah. Setiap dirukyah itu sampai 5 jam pernah pertama kali kayak harimau, buaya, monyet, ular dan sebagainya gitu. Yang terakhir itu saya nggak sengaja ya, setelah kasih minum obat bapak saya sakit, saya duduk di depan TV gitu. Depan TV itu ikut Amin Ustadz. Kenapa tiba-tiba pas Amin itu seminggu yang lalu ya, reaksi dahsyat gitu ya, tangan gemetar sampai nyurup, nyebut-nyebut nama orang gitu ya. Sebentar, maaf Ibu sebentar. Kalau Kaluna kenapa? Jangan bengong, are you okay? Iya, I'm okay. You're okay? I'm okay. Masih kuat? Benar? Iya. Takutnya kamu bereaksi nanti. Kenapa? Are you sure? Are you okay? Iya, I'm okay. Beneran. Beneran? Pak Ustadz, rukyah, minum sesuatu, apa tadi ada hewan ini itu segala macam. Apa ini Pak Ustadz? Kadang-kadang yang bisa saya ceritakan itu ini ya, apa namanya? Seorang yang membaca ayat Quran tapi niatnya bukan lillahi ta'ala itu kadang-kadang bisa mendatangkan jin juga. Jadi karena sudah terbiasa itu dianggap logis, normal, yang kelihatan islami, nggak tahu sebenarnya datang itu apa. Iya. Jadi mereka akan datang, ketuk-ketuk, ada yang jalan di rumah, semakin lama semakin kayak ribet itu di rumah biasanya kayak gitu. Sering ada suara-suara, nah itu normalnya seperti itu. Makanya sebenarnya tinggal hanya doa aja kepada Allah Ta'ala, mintanya apa, kalau memang mohonnya agar dikeluarkan, ya doa aja dikeluarkan, ditunggu. Iya. Karena Allah itu kan mengabulkan nggak langsung instan ya, tergantung amal soleh orang yang berdoa, kemudian jumlahnya yang kalau memang dianggap itu di tubuhnya ibu siapa? Elis. Itu jinnya memang banyak, ya memang harus ditunggu kan, jin itu nggak perlu bleng selesai, nggak bisa seperti itu, harus sabar ditunggu keluar seperti itu. Jadi intinya memang yang datang itu bukan sihir dari orang lain relatif, tapi ya amalan-amalan yang Ibu Elis sejak dulu itu ngamalin, jadi seneng. Walaupun beliau tidak tahu tapi seneng, jadi ya tetap datang aja nanti. Seperti itu, amalan itu ada. Kemudian yang nenek-nenek itu memang itu ilmu dari orang tua sebelum-sebelumnya yang memang ya ada yang orang pintar dulunya, entah nenek, entah kakek, entah buyut kali. Yang lebih sering masuk itu hewan tuh hanya kelihatan aja. Kelihatan ya. Oh, terlihat nggak masuk ke tubuh tapi. Suami saya pernah dililit ya ular. Aduh. Oh pernah gitu? Iya pernah. Maksudnya Terus ularnya kelihatan apa enggak? kelihatan, kecil, hitam, warna kayak belang-belang gitu. Ular beneran itu? Ular beneran. Kok Terus bisa kalau kayak apa ya, kaki seribu Kaki itu seribu, sering. luwih, Kalau bahasa Sunda itu lenyai, ya Lenyai. sering. Apa lenyai ini? Kaki seribu tuh. Oh, Yang kaki kecil, seribu. yang nyala Coklat. itu. Oh iya. Terus kalau ular tahu-tahu udah di bak mandi udah 2 kali. Terus anggota keluarga gatel. Oh Bawah. gatel. Kalau sama gatelnya kalau maghrib ke atas tuh. Oh iya. Ya. Bawahnya saya pengen cepat marah gitu ke keluarga itu. Saya pengen normal, Ustaz mohon bantuan doanya ya, pengen sembuh. Udah kemana-mana, saya pengen jadi apa? Ibu kemana-mana baik. nggak ngajak kita sih. Ya Allah. Pak Ustadz, punten Setiap- sebentar Ibu sebentar. Saya rasa udah dia sebenarnya nggak sanggup. Jujur deh, maaf ya Pak Ustadz, maaf ya Iya. Ibu sebentar. Kenapa? Pusing, Pusing. berat. Pak Ustadz, kita ini aja ya. Iya. Jangan dipaksa lah, kasihan. Iya, Dia boleh. lagi sakit soalnya. Panas. Lumayan. Jadi kayak, ya udahlah Pak Ustadz, itu nggak enak. Iya. Ya?
It's okay. Iya, hati-hati. Dia udah Terima gelisah kasih. dari tadi. Mudah-mudahan